Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danung Rizky Nur Iksan dengan NIM 2141104011130 akan mempresentasikan tentang sistem penjaminan mutu internal dalam pendidikan madrasah untuk mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang diampu oleh Dr. Haji Ibnu Asaduddin MAG. Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Yang pertama, pendahuluan. Jadi, pendidikan di madrasah merupakan bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia. Untuk memastikan bahwa pendidikan di madrasah mencapai standar mutu yang tinggi, maka diperlukan sistem penjaminan mutu internal yang efektif. Sistem penjaminan mutu internal adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dalam makalah ini, kita akan membahas tentang konsep, komponen, manfaat, dan tantangan dalam sistem penjaminan mutu internal pendidikan madrasah. Baik teman-teman, selanjutnya adalah tentang konsep dasar konsep penjaminan mutu internal. Jadi, penjaminan mutu internal adalah proses pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh madrasah itu sendiri untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dan hasil pendidikan mencapai standar yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas pendidikan kepada peserta didik dan pihak terkait. Penjaminan mutu internal melibatkan berbagai komponen yang saling terkait, termasuk kebijakan dan standar, evaluasi dan pemantauan, serta tindakan perbaikan. Jadi, begitulah konsep dasar penjaminan mutu internal. Baik, selanjutnya adalah komponen sistem penjaminan mutu internal, yaitu ada 3. Yang pertama, kebijakan dan standar. Pengembangan kebijakan mutu internal, artinya madrasah harus mengembangkan kebijakan yang jelas terkait dengan penjaminan mutu. Kemudian, penetapan standar mutu. Standar mutu yang jelas harus diterapkan untuk mengukur kualitas pendidikan. Yang kedua, evaluasi dan pemantauan. Metode evaluasi. Madrasah harus menggunakan berbagai metode evaluasi untuk mengukur pencapaian siswa, kinerja guru, dan efektivitas program. Selanjutnya, pemantauan proses pembelajaran. Ini pemantauan reguler terhadap pelaksanaan pembelajaran yang merupakan komponen kunci. Yang ketiga, tindakan perbaikan. Analisis hasil evaluasi. Ini hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Perencanaan tindakan perbaikan. Madrasah harus merancang rencana tindakan perbaikan berdasarkan temuan evaluasi. Yang terakhir adalah tantangan dalam penjaminan mutu internal. Meskipun penting, implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam madrasah juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan. Kemudian perubahan kebijakan dan kurikulum. Perubahan dalam kebijakan pendidikan dan kurikulum dapat mempengaruhi implementasi sistem penjaminan mutu. Dan yang terakhir, ketidakpastian dalam pemantauan. Keterlambatan dalam pemantauan dan evaluasi dapat menghambat perbaikan yang cepat. Demikianlah presentasi dari saya untuk mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayat, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.